mengatakan Rasulullah mati, akan aku penggal lehernya. Siapapun yang mengatakan Rasulullah telah wafat, akan aku bunuh dia. Rasulullah tidak wafat. Rasulullah hanya kembali bertemu dengan Allah. Setelah itu kembali lagi bertemu dengan kita. Rasulullah hanya seperti Nabi Musa saja yang bertemu dengan Allah. Shalom alaikum Bishim Hamasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Alkitab mengatakan baik atau tidak baik waktunya, Injil harus diberitakan supaya setiap orang yang mendengar dapat menjadi percaya. Saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Welcome to my channel Injil Kabar Baik Habakit. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum Bishim Hamasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabarnya para subscriber pencinta channel Injil Habaget? Haleluya, luar biasa. Yes. Wow, haleluya. Nah saudara, kali ini kita akan membahas mengenai setiap yang bernafas pasti meninggal alias mati, akan meninggalkan dunia ini. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas akan menghadapi sakratul maut. Lambat atau cepat, yang namanya kematian pasti akan dialami oleh setiap makhluk yang bernyawa alias makhluk hidup. Nah, sebelumnya saudaraku, coba kita melihat cuplikan video berikut ini. Siapapun yang mengatakan Rasulullah mati, akan aku penggal lehernya. Siapapun yang mengatakan Rasulullah telah wafat, akan aku bunuh dia. Rasulullah tidak wafat. Rasulullah hanya kembali bertemu dengan Allah. Setelah itu kembali lagi bertemu dengan kita. Rasulullah hanya seperti Nabi Musa saja yang bertemu dengan Allah. Setelah itu kembali lagi pada umatnya. Nah, bagaimana tanggapan kita semua saudaraku? Jadi seolah-olah ustazah ini tidak percaya dengan meninggalnya Nabi Muhammad, junjungan yang diimani oleh saudara kita umat Islam sebagai Khatimul Anbiya, nabi yang terakhir, penutup para nabi yang diimani oleh saudara kita umat Islam. Ustazah itu dengan lancang sambil menangis terisak-isak, beliau berkata, siapapun yang berkata kalau Nabi Muhammad wafat, Nabi Muhammad mati, meninggal, saya penggal kepalanya. Coba bayangkan Bapak Ibu, bagaimana beliau berapi-api mengatakan siapapun orangnya yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal ataupun wafat, dia penggal kepalanya. Dan memang kenyataannya Nabi Muhammad meninggal, Nabi Muhammad wafat. Nah saudaraku, kenapa manusia bisa radikal? Ketika saya membaca, saya merenungkan, ada dua hal yang membuat manusia bisa radikal. Yang pertama, karena ajarannya. Yang kedua, karena doktrin. Tapi yang paling mendekati sehingga seseorang itu bisa radikal itu karena doktrin. Pertama ajaran, lalu ditafsirkan oleh orang-orang yang punya kepentingan di situ. Akhirnya orang tersebut yang didoktrin bisa radikal. Pada dasarnya setiap manusia itu baik Bapak Ibu. Tidak akan membuat dia radikal. Tetapi karena ajaran dan doktrin, sehingga pola pikir manusia itu berubah. Setelah itu orang tersebut secepat kilat bisa radikal karena sudah didoktrin. Pengajarannya seperti itu lalu didoktrin, cepat sekali membuat seseorang itu radikal. Nah, kita melihat teman-teman kita. Yang pertama, orang itu berada di dalam agama Kristen dan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, selalu mengajarkan tentang kasih, sukacita, dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Lakukan yang baik, jauhi yang jahat. Tetapi ketika orang tersebut jauh dengan Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan, menyangkal Tuhan, hidupnya
itu mulai tidak karu-karuan. Kenapa? Karena sudah dipimpin oleh kuasa yang lain, Bapak Ibu. Ditambah lagi, setelah orang itu meninggalkan kekristenan, meninggalkan Hamasyah, lalu masuk ke pengajaran yang lain, dia menemukan pengajaran di situ. Ditambah lagi dia mendapatkan seorang guru, lalu guru itu mengutip pengajaran yang ada pada agama tersebut, lalu didoktrin pada orang ini, sehingga orang ini bisa radikal. Sehingga kita melihat setiap hari menghina, mengolok-ngolok, mencaci maki, mencemooh ajaran orang di luar mereka. Bahkan ajaran mereka sebelumnya diolok-olok, dihina. Padahal di saat dia berada di dalam kekristenan, orang ini tidak pernah menghina ajaran lain. Tapi begitu dia sudah masuk ke ajaran tersebut, dia berani menghina dan mengolok-olok ajaran sebelumnya dan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran dia. Kenapa? Karena tidak ada kasih di situ dan hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Sama dengan ustazah tadi, Bapak Ibu. Bagaimana dia menggebu-gebu, dia berkata, siapapun yang berkata bahwa Nabi Muhammad meninggal, Nabi Muhammad wafat, saya penggal kepalanya. Nah, ini kenapa? Apakah ustazah itu radikal? Nah, pada dasarnya, seperti saya katakan tadi, ustazah itu baik, Bapak Ibu. Tapi karena ada ajaran, lalu didoktrin, sehingga membuat beliau radikal. Setelah itu beliau berani berkata seperti itu. Nah, memang Nabi Muhammad meninggal. Tidak bisa dipungkiri itu. Meninggalnya Nabi Muhammad pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi. Tepat saat berusia 63 tahun. Benar-benar beliau wafat. Benar-benar beliau meninggal. Nah, sekarang kita kembali ke ajaran kekristenan. Rasul Paulus berkata kepada kita semuanya di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita semuanya. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Nah, ini yang diselewengkan oleh saudara-saudara kita dari seberang. Iman kekristenan mempercayai Yesua HaMasiah mati di atas kayu salib. Lalu datang ajaran jauh setelah Injil membelokkan ajaran kekristenan. Mereka berkata apa? Yesua HaMasiah atau Yesus Kristus tidak mati di salib. Tetapi dia diserupakan mirip banget dengan Yesus Kristus. Padahal itu bukan Yesus. Nah, ini adalah ajaran yang membelokkan ajaran yang sebenarnya. Kita percaya, kita imani Yesua HaMasiah mati di salib. Datang ajaran berikutnya yang jauh setelah Injil, mereka membelokkan sejarah ataupun cerita yang sebenarnya yang tertulis dalam Alkitab. Mereka berkata, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Engkau tidak membunuhnya dan engkau tidak menyalibnya. Maka Rasul Paulus berkata, seandainya Yesua HaMasiah yang kita imani tidak bangkit setelah kematian, sia-sia iman kita. Artinya apa, Bapak Ibu? Tidak ada bedanya Yesua HaMasiah dengan tokoh-tokoh yang lain. Kenapa? Saya bisa katakan seperti itu. Karena bila Yesua HaMasiah mati, terus Yesua HaMasiah tidak bangkit setelah mengalami kematian, apa bedanya Yesua HaMasiah dengan tokoh-tokoh yang lain? Tidak ada bedanya. Yang membedakan Yesua HaMasiah dengan tokoh-tokoh yang lain, itu adalah dia bangkit setelah kematian. Banyak banget Bapak Ibu, sangat banyak perbedaan antara Yesua HaMasiah dengan tokoh-tokoh yang lain. Sangat banyak. Yesua HaMasiah roh Tuhan itu sendiri. Yesua HaMasiah kalam Tuhan yang menjelma menjadi manusia yang sempurna. Yesua HaMasiah satu-satunya terkemuka di dunia dan akhirat. Yesua HaMasiah satu-satunya pribadi yang bisa membawa saudara dan saya ke surga.
Pribadi-pribadi yang lain tidak bisa. Tokoh-tokoh yang ada di agama yang lain tidak bisa. Dan hebatnya lagi, Yesua HaMasiah bangkit setelah mengalami kematian. Tokoh-tokoh yang lain tidak bangkit, Bapak Ibu. Nah, ini sia-sia kepercayaan kita dan sia-sia apa yang dikabarkan oleh Rasul Paulus, termasuk sia-sia apa yang saya kabarkan bila HaMasiah tidak bangkit dari kematian. Nah, apa yang dilakukan oleh ustazah tersebut, Bapak Ibu, itu hampir sama persis dengan apa yang dilakukan oleh seorang sahabat, Umar bin Khattab. Di saat Nabi Muhammad meninggal atau wafat, itu banyak sekali terjadi kesedihan yang sangat mendalam di kalangan para sahabat dan umat Islam pada waktu itu. Tapi ada satu sahabat, Umar bin Khattab, dia marah besar di saat mengetahui kalau Nabi Muhammad sudah meninggal. Dia tidak percaya dan dia tidak bisa percaya. Dia tidak bisa terima kalau Nabi Muhammad dikatakan meninggal. Dia tidak bisa percaya. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq datang menjumpai Umar untuk meredakan amarah Umar. Saudaraku, para subscriber pencinta channel Injil Habakkuk, ayo kita terus membaca firman sampai firman itu benar-benar hidup dalam diri kita, dan firman itu memberikan pengertian-pengertian baru setiap hari kepada kita semuanya. Terima kasih. Shalom alaikum bishim HaMasiah. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh, bishim Adonai Yesua HaMasiah, Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Enak banget kopinya.